Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi Pak Teras Narang, salam sehat pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi Mbak Amira, salam sehat kembali. Iya Pak Teras Narang, dengan melihat kondisi saat ini sudah dilantiknya MK dan juga menjawab keresahan publik nantinya, saya ingin tahu tanggapan Bapak seperti apa pertama kali. Iya, pertama-tama tentu kita memberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa kepada 3 anggota dari yang terpilih ini. Karena saya tahu persis bahwa 3 orang yang terpilih ini, 2 orangnya saya kenal betul, yaitu pertama Profesor Bintan Regen Saragih dan kemudian juga Profesor Jimli Asidiki. Jadi ini tentu kita harapkan dengan bersama-sama dengan Pak Wahidudin Adam nanti betul-betul bisa mampu memberikan semacam suatu pencerahan dan suatu keputusan yang terkait dengan masalah kode etik ini. Karena ini adalah sebagai suatu hal yang saya anggap penting di dalam rangka kepentingan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena sekarang ini kita betul-betul merasakan bahwa dengan adanya putusan MK yang final dan mengikat itu, banyak hal yang perlu kita dalami lebih lanjut, terutama yang terkait dengan masalah etik ini. Dan kita dukung betul kepada 3 yang dipercayakan untuk di Majelis Kehormatan ini, dan kita harapkan nanti putusannya betul-betul adalah putusan yang mampu untuk menjernihkan suasana dan memberikan pencerahan, apalagi ini menyangkut kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena sepanjang kita ketahui Mbak Amira, bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai suatu tuntutan juga dari reformasi di saat itu, di mana diharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini mampu untuk memberikan penjernihan berkenaan dengan adanya dugaan apabila undang-undang itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, kita berpengharapan besar. Dan saya mempunyai suatu keyakinan bahwa 3 para pendekar hukum ini dapat memberikan pencerahan yang terkait dengan masalah etika. Karena masalah etika ini harus segera dituntaskan, harus dikelirkan sebelum kita melaksanakan pemilihan umum. Demikian Mbak Amira. Ya Pak Teras Narang, kalau dilihat saat ini independensi dan juga integritas yang bagaimana kepercayaan publik yang sangat dibutuhkan saat ini Pak. Dengan kerja 1 bulan ini benar-benar ini cukup menguras tenaga juga begitu, dengan harus fokus dengan beberapa aduan-aduan dari masyarakat. Ya, kalau melihat dari kualitas dan kapasitas dari 3 sosok yang dipercayakan di Majelis Kehormatan ini, misalnya seperti Pak Bintan Saragih, beliau sebelumnya juga pernah duduk di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Pak Prof. Jimli, beliau pernah menjadi ketua jadi Mahkamah Konstitusi, dan Pak Wahidin Adam pun juga demikian, karena beliau ini adalah betul-betul dari karir, sehingga mengenai masalah yang menyangkut etik ini, saya yakin ketiganya mempunyai pemahaman, dan kemudian mereka juga betul-betul adalah sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab. Dan saya boleh katakan bahwa 3 orang Majelis Kehormatan ini adalah orang-orang negarawan yang tidak melihat pada kepentingan sesaat, tetapi mereka melihat pada kepentingan negara ini ke depan. Dan kita tidak ingin ke depan ada hal-hal yang dianggap melanggar kode etik, dan kemudian tentunya karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara, dan juga menyangkut masalah proses penghelatan pemilihan umum, yang kita harapkan pemilihan umum ini kita mampu memilih pemimpin yang didasarkan pada kompetensi, yang didasarkan pada kapabilitas, yang didasarkan juga pada kapasitas. Karena kita bukan negara kecil, Mbak Amira. Kita ini adalah negara besar, dan negara besar ini tentu harus dihuni, harus diawaki oleh orang-orang yang kita anggap tepat,
yang kita anggap mumpuni karena kepentingan kita ke depan ini, ya kita tahu persis Mbak, dengan ke depan ini kan tantangan-tantangan di negara kita tuh juga sangat luar biasa. Ya. Apalagi tantangan secara global. Jadi harapan kita doakan saja kepada 3 majelis kehormatan ini akan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara. Dan saya juga melihat bahwa boleh dikatakan majelis kehormatan ini adalah orang-orang yang mumpuni, Mbak Amira. Ya. Pak Teras Narang, dari kompetensi dan juga kapabilitas dari 3 MK anggota MK ini, apa catatan Bapak untuk ketiganya ini agar benar-benar bisa membalikkan keresahan publik selama ini, seperti itu? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa apa yang diemban oleh ketiga MK ini harus jujur saya katakan ini tidak mudah. Karena apa? Karena situasi dan kondisi sekarang ini betul-betul merupakan suatu kondisi yang memerlukan kearifan yang luar biasa dari ketiga MK ini. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa ketiga MK ini akan memberikan yang terbaik. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dan ini bukan hanya untuk kepentingan sesaat, dan ini bukan hanya untuk kepentingan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tetapi ini adalah untuk kepentingan keberlangsungan dari bangsa dan negara kita yang penuh tantangan di masa-masa yang akan datang. Dan kita harapkan dan kita berdoa aja Mbak, kita mendoakan agar mereka betul-betul menjadi majelis kehormatan yang arif dan majelis kehormatan yang bijaksana untuk melihat bangsa dan negara kita ini. Dan ini juga kita harapkan agar di dada dari para MK ini, majelis kehormatan ini, tiada lain adalah merah putih untuk kepentingan kita ke depan. Demikian. Baik, Pak Teras Narang, terakhir pesan kepada pendengar RRI di seluruh Indonesia dengan keberadaan MK yang akan mampu menjawab keresahan publik saat ini. Ya, pertama tentu kita harus mendoakan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini agar mereka dalam jangka waktu 1 bulan ini mampu mengerjakan tugas mereka dengan baik, dengan benar, dan dengan adil. Dan keberlangsungan dari pemilihan umum tidak hanya didasarkan kepada kepentingan sesaat, tetapi pemilihan umum di 2024 adalah untuk kepentingan kita untuk bisa lebih baik lagi. Kita doakan, Mbak. Ya, baik Pak, kita doakan ya semoga semuanya lancar ya Pak Teras Narang ya. Betul Mbak Amira. Terima kasih Pak Teras Narang. Terima kasih. Sehat selalu, sukses ya Pak ya. Terima kasih ya Mbak Amira. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.